dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah pujian yang kami nyanyikan pada malam ini ya Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, sungguh-sungguh merupakan isi hati kami. Kami sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan, dan sungguh-sungguh ingin disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengalami itu, mengalami kesegaran dari firman yang akan kami baca, dari firman yang akan kami dengarkan penjabaran, dan dari firman yang akan kami terima pada malam ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan mampukan kami di tengah-tengah keterbatasan kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali kita hari ini bisa kembali beribadah di dalam kebaktian doa. Dan kita hari ini akan membahas sebuah tema ketika Tuhan berbicara, itulah yang terjadi. Kita akan landasi di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 untuk setiap kita. Kita akan baca bersama-sama dua ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, situasi secara khusus situasi cuaca gitu ya. Situasi cuaca sekarang ini rasanya kita nggak bisa tebak. Saya ingat sekali waktu saya kecil, atau mungkin Bapak Ibu juga ingat waktu kecil, di negara kita itu hanya ada dua musim seperti itu ya, musim kemarau dan kemudian musim hujan. Dan umumnya kalau musim hujan itu bulannya itu belakangnya Nah itu musim hujan tuh. Kalau masih Januari, Februari, Maret, April itu sangat tidak mungkin hujan pada masa itu. Tetapi situasi sekarang, kalau kita lihat seperti itu ya, maka ketika siang hari begitu panas, langit begitu cerah seperti itu ya, tiba-tiba gelap dan kemudian turun hujan yang deras. Yang kita mungkin nggak bisa tebak seperti itu ya, kita nggak mungkin bisa tebak bahwa ini akan hujan atau ini akan panas sampai sore atau sampai malam. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang hujan yang turun, maka di dalam situasi hujan yang turun, maka setidaknya ada dua respon dari hujan yang turun. Yang pertama adalah seseorang yang meresponi dengan riang. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, ketika hujan itu sangat-sangat riang. Ketika hujan itu maka keluar dari rumah dan kemudian main-main hujan seperti itu ya, sekalipun basah, melihat langit seperti main seperti shower seperti itu ya. Turun hujan dan riang sekali. Ada orang yang riang tuh ketika hujan. Kalau kita ingat ada anak-anak penyewa payung seperti itu ya. Maka ketika hujan mereka pasti riang. Kenapa? Karena ketika mereka menyewakan payung, maka ada orang yang mau sewa dan bayar dari hujan itu. Mereka dapatkan pendapatan. Tetapi ada juga yang tidak suka ketika hujan. Bapak Ibu, kalau kita hujan, kita termasuk tipe mana nih? Kita nggak bicara tentang buburnya diaduk atau nggak diaduk ya. Tetapi kita bicara tentang tim mana nih? Tim riang ketika hujan atau tim yang tidak suka kalau hujan? Bapak Ibu yang suka hujan, riang ketika hujan siapa? Oke, main hujan-hujanan nggak? Oh, main hujan-hujanan. Iya ya, saya ingat Fidal juga suka tuh ya. Fidal. Nah, siapa yang nggak suka hujan? Oke. Siapa di sini yang nggak ngerti hujan itu apa? Nah, Bapak Ibu, ketika orang nggak suka hujan, kenapa? Karena seringkali disalahkan hujan itu. Seringkali dikatakan kalau hujan itu, aduh hujan banjir seperti itu ya.
Maka beberapa hari yang lalu kan hujan deras seperti itu, dan kemudian situasi banjir. Jangankan di Jakarta, seperti situasi di Karawaci juga kalau hujan deras itu ada sungai di sekolah di dekat Ubud sana meluap sungainya, gotnya, dan kemudian banjir. Beberapa tahun lalu ketika rapat majelis pleno dan kemudian banjir, jalan di Karawaci ini stuck, mobil bukan hanya jalan tetapi berhenti. Saya ingat Pak Yu waktu itu sampai mutar mall aja 1,5 sampai 2 jam. Sangat-sangat situasi gak menyenangkan. Hujan disalahkan sebagai penyebab banjir. Tetapi apakah hujan itu menyebabkan banjir? Atau perlakuan manusia yang menyebabkan ketika hujan itu banjir? Suatu hari saya naik kendaraan di daerah Tangerang dan kemudian saya lihat seorang pemulung itu sedang buang oli bekas ke got. Dia buang dengan santainya karena saya tahu pasti dia mau ambil dirigennya. Sehingga dia buang. Saya bayangkan ketika dia buang itu mungkin dia berpikir dapat nih uang dari dirigen ini. Tetapi dia nggak pikir bahwa ketika hujan maka menghambat aliran air itu dan membuat banjir. Seringkali orang menyalahkan hujan akan membuat banjir atau membuat sakit. Bapak Ibu, saya dari kecil sekalipun saya suka hujan, tetapi semakin ke sini ketika saya kena hujan setidaknya saya sakit tenggorokan. Sehingga ketika hujan, kena hujan di rambut saya dan kemudian saya akan pasti bilas. Kenapa? Karena sugesti saya adalah kalau kena hujan pasti sakit. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini maka kita bisa berkata bahwa hujan itu sesuatu yang tidak buruk. Hujan itu menyediakan air bagi seluruh kehidupan. Hujan itu menyuburkan dan memelihara kehidupan di bumi ini. Sehingga situasi kita menerima riang ataupun tidak suka ketika hujan, tetapi situasi hati dan respon kita itu tidak mempengaruhi turunnya hujan atau tidak turunnya hujan. Ketika hujan akan turun, dia pasti akan turun. Kita suka atau enggak suka, kita siap atau enggak siap, dia akan turun. Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang dituliskan di dalam bagian ini, maka dikatakan Tuhan itu memberikan firman. Dikatakan di sana, firman-Ku yang keluar dari mulutku. Menjadi menarik, kata keluar di situ menggunakan kata ini, yatsa. Yatsa itu berarti keluar. Berarti pergi, bukan hanya keluar, terlontar, tetapi yatsa itu bicara tentang pergi, muncul, bergerak keluar untuk menjalankan tugas. Nah, ini menjadi menarik ketika Tuhan berkata bahwa firman-Ku yang keluar, firman-Ku yang yatsa itu, firman-Ku yang pergi itu, firman-Ku yang muncul itu, firman-Ku yang bergerak keluar untuk menjalankan tugas yang Aku berikan kepadanya. Bapak, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata bahwa setiap firman Tuhan pasti mencapai tujuan Allah. Setiap firman yang Tuhan berikan pasti ada tujuan dan menghasilkan buah itu. Tidak ada satupun kata di dalam Alkitab yang sia-sia, karena semuanya memiliki maksud ilahi. Seringkali orang bertanya gini, Kidung Agung itu untuk apa sih dimasukkan di dalam Alkitab? Bukankah Kidung Agung itu hanya bercerita tentang 2 orang yang sedang jatuh cinta, yang sedang saling mencintai? Untuk apa dimasukkan dalam Alkitab? Bukankah itu tidak menggambarkan tentang firman Tuhan? Ada juga yang berkata tentang bagian-bagian lain yang tidak menyebut nama Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, tidak ada satupun kata dalam Alkitab, tidak ada satupun kisah di dalam Alkitab yang sia-sia. Termasuk kalau kita lihat di dalam Alkitab, kisah kejatuhan Daud misalkan dengan Batsyeba. Orang seringkali berkata gini, untuk apa sih dimasukkan kisah-kisah kelam itu? Sudah saja masukkan kisah Daud yang berhasil menang, melawan berlaksa-laksa orang, mengalahkan mereka. Untuk apa dimasukkan kisah Daud yang jatuh? Untuk apa itu? Kisah Salomo yang punya ratusan istri dan ratusan gundik, untuk apa dimasukkan itu? Bapak Ibu, tidak ada satupun kata dalam Alkitab yang sia-sia.
Semuanya memiliki maksud Allah ketika Allah yatsakan itu. Ketika Allah lontarkan itu, pasti ada sebuah tujuan. Bapak Ibu, ketika saya melihat bagian ini, kemudian saya merefleksikan. Saya berikan sebuah kalimat kegalauan seorang pemberita firman. Bapak Ibu, jadi pemberita firman itu, kalau bagi saya, punya kegalauan. Minggu yang lalu saya khotbah di Citra Raya. Hari Sabtunya suara saya normal. Baik-baik saja. Sekalipun istri dan anak saya mereka batuk seperti itu, tapi saya normal. Biasa saja suaranya. Ketika pagi saya nganter istri dan anak ke Karawaci, dan kemudian tiba-tiba di mobil suara saya habis. Habis saya bilang. Saya masih berpikir positif, tenang aja lah. Kayaknya minum air hangat, bisa muncul lagi nih suara. Saya sampai ke ke Citra Raya, saya minum, tetap nggak ada suara. Khotbah pertama, nggak ada suara tuh. Suaranya nggak sekeren malam ini. Jadi suaranya itu bukan sengau sih, tapi betul-betul seperti yang nggak enak didengar. Khotbah kedua, KU2 juga sama tuh. Kemudian saya berpikir gini, ketika saya selesai khotbah, jemaat ngerti nggak ya? Saya ngomong apa seperti itu ya? Dengan lafal yang nggak jelas itu jemaat ngerti atau tidak? Tetapi bagi saya kegalauan seorang pemberita firman bukan hanya sebatas suara hilang. Atau juga saya beberapa waktu ini berpikir, Tuhan jangan sampai saya ini hanya sebagai tukang khotbah. Bapak Ibu, tukang khotbah itu adalah dari khotbah 1 disiapkan, disampaikan, melanjutkan ke khotbah yang kedua, disiapkan, disampaikan. Hanya sebatas menjalankan panggilan atau peran sebagai pengkhotbah. Atau bahasa saya adalah tukang khotbah. Tetapi bukan sebata itu. Kegalauan seorang pemberita firman itu apa? Nah, ini saya curhat nih. Kalau Lesa Mario curhat tentang kebaktian doa yang sedikit, maka saya curhat tentang kegalauan pemberita firman. Bapak Ibu, kegalauan pemberita firman itu apa? Yang pertama, saya seringkali bertanya gini, Tuhan, apakah firman yang disampaikan oleh saya itu benar-benar dimengerti oleh jemaat? Sekalipun, misalkan respon jemaat itu kan beda-beda ya. Ada yang serius, duduk dengan serius, nyatet. Ada yang main handphone, ada yang main game, ada yang tidur. Tetapi kemudian saya tetap bertanya sama Tuhan, Tuhan, firman yang saya sampaikan benar-benar dimengerti jemaat atau enggak? 40 menit yang waktu yang membuat mereka mendengar khotbah itu, mereka ngerti atau enggak? Kemudian kegalauan yang kedua, apakah hati jemaat itu tersentuh dan ditolong oleh Tuhan dan membuat mereka berubah atau diubahkan oleh Tuhan? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita sebagai orang tua nasihatin anak, tetapi kemudian bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika mau masuk, ditolak tuh sama tangan. Kemudian nasihat kita nggak didengar. Saya juga bergumul tuh. Kegelisahan atau kegalauan saya sebagai pemberita firman adalah apakah hati jemaat itu tersentuh, ditolong oleh Tuhan melalui firman yang disampaikan atau tidak. Kemudian kegalauan yang ketiga, apakah saya sudah menyampaikan dengan benar dan setia sesuai dengan apa yang Tuhan ingin saya sampaikan? Karena itu Bapak Ibu, saya kalau di dalam kesempatan-kesempatan khotbah yang diberikan, prepare waktu yang saya gunakan itu lumayan cukup panjang. Pertama, saya ngerti bahwa saya ini bukan orang yang fasih bicara. Yang kedua, saya juga ngerti bahwa saya bukan orang yang punya banyak pengetahuan. Sehingga saya perlu prepare waktu yang cukup panjang, kurang lebih 2 minggu. Kalau kebaktian doa kurang lebih 1 minggu seperti itu. Untuk saya baca Alkitab, untuk saya cari tafsiran, untuk saya cari pendapat orang seperti itu. Supaya apa? Tujuannya cuma satu, menyampaikan dengan benar dan setia sesuai firman Tuhan.
Tetapi ketika saya sudah melakukan itu, maka kegalauan saya itu juga tetap muncul tuh. Apakah saya sudah menyampaikan dengan benar dan setia firman Tuhan? Dan berhenti slide-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam kegalauan itu ada satu hal yang saya sadari. Tidak ada waktu yang ideal bagi seorang pengkhotbah untuk menyiapkan dan menyampaikan khotbah. Bapak Ibu, saya ingat sekali di dalam perjalanan pelayanan, itu memang pernah ada waktu yang sangat-sangat ideal. Ketika saya siapkan khotbah dalam 2 minggu seperti itu, tiba-tiba besuk seperti itu. Tiba-tiba ada yang meninggal dan saya harus tinggalkan pelayanan, tinggalkan siapkan khotbah, kedukaan. Enggak ada waktu yang ideal sebenarnya. Di waktu yang ideal bagi seorang pengkhotbah dan menyampaikan khotbah itu penting untuk bersandar pada Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, setiap kita ketika kita menjadi pemberita firman itu tidak di dalam konteks hanya eksklusif untuk hamba Tuhan ya. Tetapi untuk kita yang menjadi pemberita firman pun mungkin kita mengalami yang namanya kegalauan seorang pemberita firman. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, kalau saya memberitakan menyampaikan firman ini kepada pribadi lepas pribadi, firman yang disampaikan itu betul-betul dimengerti oleh dia atau tidak? Betul-betul dia tersentuh dan ditolong oleh Tuhan atau tidak? Atau juga apakah saya sudah menyampaikan yang benar dan setia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tetapi apa yang kita baca di dalam Yesaya 55 ini, maka mengingatkan kita 3 hal ini yang menguatkan kita dan menguatkan saya. Yang pertama, Tuhan bilang gini, melalui Nabi Yesaya, saat firman kembali akan menghasilkan. Ketika dia diberikan, diyatfakan, maka tidak akan sia-sia. Sama seperti ketika turun hujan, dia mengairin bumi dan membuat tunas itu tumbuh. Yang membuat pohon-pohon buah itu akan berbuah. Yang membuat bumi itu punya kandungan air, persediaan air. Dia nggak akan sia-sia ketika air itu menguap lagi ke awan, dia nggak akan sia-sia. Gambaran Tuhan tentang firman yang dia berikan pada manusia, dia nggak akan pernah sia-sia. Dia akan menghasilkan sekalipun. Kita nggak tahu berapa lama itu dihasilkan. Sama seperti kalau kita memberitakan Injil gitu ya. Maka kita nggak tahu tuh, kita nggak bisa tebak orang ini percaya pada Kristus saat itu juga perlu beberapa kali memberitakan Injil atau beberapa tahun. Saya ingat seorang jemaat kita, dia bercerita tentang papa mamanya seperti itu ya. Papa mamanya yang bertahun-tahun tidak mau percaya pada Tuhan, keras sekali. Tetapi beberapa bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan lalu, akhirnya papa dan mamanya bersama dibaptis. Kita nggak bisa tebak. Tetapi apa yang Tuhan katakan bahwa saat firman itu diberikan dan saat firman itu kembali, dia tidak akan pernah sia-sia. Saat firman yang disampaikan, sudah disampaikan, dia nggak akan pernah sia-sia. Kemudian yang kedua, firman melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Note bawahnya adalah firman yang disampaikan bukan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pengkhotbah. Bukan apa yang disampaikan itu yang dikehendaki oleh seorang penyampai firman. Tetapi apa yang disampaikan, dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Bukan pengkhotbah. Makanya di dalam doanya pengkhotbah seringkali berkata gini, sembunyikanlah kami di belakang salibmu. Kenapa? Biar apa yang dikehendaki Allah lah yang dilaksanakan oleh firman yang diberitakan. Ketika lihat poin yang kedua, makanya saya berpikir bahwa seharusnya tidak ada pengkultusan hamba Tuhan. Bapak Ibu, suatu hari di masa COVID saya pernah meresponi seorang hamba Tuhan, seperti itu.
Dan kemudian anggota jemaatnya itu yang saya kenal, dia sebenarnya nggak pernah bersentuhan dengan hamba Tuhan itu. Tetapi dia marahin saya via WA, via Facebook waktu itu. Gak boleh gitu, dia bilang. Ini gak salah. Kemudian saya pikir-pikir, seberapa banyak orang Kristen yang berani bela-belain hamba Tuhannya mati-matian, tetapi tidak pernah bela Tuhan, tidak pernah mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, firman melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, bukan apa yang dikehendaki pengkhotbah. Kemudian yang ketiga, firman akan berhasil mengenapi apa yang Allah perintahkan. Sehingga berita yang disampaikan adalah firman, dan firman yang diberitakan pasti bekerja. Firman itu bekerja. Ketika firman itu diberitakan, firman itu menggenapi tujuan Tuhan pada waktu, pada tempat, dan pada situasi tertentu yang Tuhan kehendaki. Sehingga firman-Nya itu nggak pernah sia-sia atau tanpa tujuan. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun firman Allah diberitakan, kehendak Allah sedang digenapi. Pertanyaan yang besar adalah, kenapa? Kenapa firman yang diberitakan, kehendak Allah sedang digenapi? Jawabannya satu. Karena Alkitab adalah firman Allah. John Calvin berkata bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, the word of God, yang mana di dalamnya terdapat kehendak Tuhan, dan dengan firman-Nya itu menyapa manusia. Setiap firman yang Tuhan berikan mengandung kehendak Tuhan, dan setiap kehendak Tuhan akan senantiasa menyapa manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman harus menyuarakan perkataan Allah dan mewartakan Kristus. Saya bersyukur GKY itu mempertahankan menyuarakan perkataan Allah. Kita tidak mungkin dilatar belakangi oleh STT, makanya di GKY itu hamba Tuhan yang melayani STT-nya dilihat seperti itu. Menyuarakan perkataan Allah, bukan manusia, bukan kesaksian, bukan buka ayat iya, baca ayat iya, tetapi kemudian ngalur ngidul kemana-mana. Cuman alasannya adalah ini khotbah harus ada ayat, tetapi nggak jelaskan. Kalau ayatnya ada, ayatnya muter-muter itu terus. Nah, bersyukur Bapak Ibu, saya 12 tahun hampir jalan 13, dan saya lihat di GKY setiap hamba-hamba Tuhan menyuarakan perkataan Tuhan dan mewartakan Kristus di dalam hidup. Dan fondasi itu menjadi penting. Seorang Allah Roh Kudus bekerja melalui firman untuk mengajar, menegur, dan tugas kita untuk hidup terus dalam firman dan memberitakan firman. Seorang bernama John Lake berkata gini, ketika khotbah disampaikan oleh pengkhotbah, memang pengkhotbah tersebut adalah manusia biasa. Namun, Roh Kuduslah yang bekerja saat firman disampaikan. Roh Kudus juga menjadikan para pendengar untuk siap menerima otoritas firman yang disampaikan, walaupun disampaikan oleh pengkhotbah yang adalah seorang manusia biasa saja. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh John Lake ini, kita bisa berkata gini, baik pengkhotbahnya, baik jemaatnya disiapkan untuk menyampaikan, disiapkan untuk mendengar, semuanya karena semata-mata peran aktif daripada Allah Roh Kudus. Untuk membuat pengkhotbah itu, untuk menyiapkan, menyampaikan, itu ada peran Roh Kudus. Membuat jemaat yang mendengarkan, mengerti, maka itu juga peran Roh Kudus. Kenapa? Karena kalimat terakhir John Weitz itu menarik. Karena seorang pengkhotbah itu adalah seorang manusia biasa saja. Seorang jemaat juga adalah seorang manusia biasa saja.
Kalau kita bisa menjadi pelaku firman, mengerti firman, semata-mata karena pekerjaan dari Roh Kudus. Dua ayat ini menjadi ayat yang menarik. Yang saya yakin kita sudah tahu. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah selama ini sudah diajarkan oleh firman Tuhan atau diajarkan oleh filosofi dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah kita melalui firman Tuhan kita sudah dinyatakan kesalahan untuk kita perbaiki kelakuan kita dan kita dididik untuk terus hidup dalam kebenaran? Atau bertahun-tahun kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita ibadah, tetapi bertahun-tahun firman itu tidak pernah ada dan kita paham. Kemudian Roma 10:14b dan 15b dikatakan, bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Sehingga 3 pertanyaan reflektif kita adalah ini. Yang pertama, apa kita percaya firman Alkitab adalah firman Allah? Atau kita hanya percaya Alkitab itu sebagian firman Allah dan sebagian bukan? Atau kita percaya bahwa Alkitab itu sama sekali bukan firman Tuhan? Kenapa pertanyaan ini menjadi penting? Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah dan itu menjadi pegangan kita, kepercayaan iman kita, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita ketika kita baca, ketika kita gumulkan firman, dan ketika kita memberitakan firman. Kalau tidak, maka ya fondasinya udah nggak benar, maka bangunan di atasnya juga pasti nggak betul. Kemudian yang kedua, apakah kita siap untuk selalu dituntun dan disinari oleh kebenaran firman Tuhan? Dituntun dan disinari oleh kebenaran firman Tuhan. Atau nggak mau. Di khotbah Citra Raya kemarin saya bilang gini, terkadang orang menilai bahwa Alkitab itu terlalu ideal, hanya dibahas di ranah kebaktian gereja, di ruang ibadah. Tetapi kemudian ketika diterapkan dalam kehidupan nggak bisa tuh. Nggak bisa masuk. Nah, kalau orang-orang berpikir seperti itu, maka jangan-jangan dia tidak mau dituntun dan disinari oleh kebenaran firman. Sehingga dia setelah keluar dari gereja, setelah selesai ibadah di gereja, maka dia pola pikirnya, dia tinggalkan apa yang didengarkan, dan dia gunakan pola pikir dunia. Dan dia sama sekali tidak mau disinari dan dituntun oleh kebenaran firman. Yang ketiga, apakah kita bersedia dipakai Tuhan agar firman-Nya bergema melalui hidup kita setiap hari? Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Allah, kalau kita mau hidup dituntun dan disinari oleh kebenaran firman, maka poin yang ketiga ini otomatis kita akan lakukan. Bagaimana kita bersedia dipakai Tuhan agar firman Tuhan itu bergema melalui hidup kita setiap hari. Kenapa banyak orang tidak mau menjadi saksi Kristus dalam hidup, memberitakan Injil, menyaksikan melalui hidup? Karena jangan-jangan keyakinan iman mereka bukan Alkitab itu firman Allah. Keyakinan iman mereka bahwa mereka tidak perlu untuk dituntun dan disinari oleh kebenaran Tuhan. Maka mereka tidak mau atau tidak akan mungkin menyaksikan dan memberitakan Injil, kerajaan Allah. Sehingga akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Bapak Ibu, background ini saya pilih kalau kita masih ingat ayat ketika Tuhan bilang gini, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Saya lupa waktu itu Musa Petrus atau siapa yang bilang bahwa momen, atau saya dengar di YouTube ya, terlalu banyak informasi yang saya itu ya. Momen untuk memetik gandum itu ada waktunya. Kecepatan, gandum itu kelihatan matang tapi kopong. Kelambatan, dia akan busuk. Tepat. Tuhan bilang ladang sudah menguning,
siap untuk dituai. Makanya saya kasih background ini. Situasi orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka sudah siap untuk mendengar Injil itu. Entah kita siap atau tidak, Allah selalu siap memuridkan kita melalui firman-Nya dan memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan firman-Nya. Entah kita siap atau tidak. Tetapi kalau 3 poin tadi kita katakan, ya, saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya mau terus dituntun dan disinai oleh kebenaran firman. Ya, saya mau hidup menyaksikan Tuhan. Maka kata tidak itu kita akan coret. Kita akan berkata gini, kita siap karena Allah selalu siap untuk memuridkan kita melalui firman dan memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesaya 55 ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah firman. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan yang disinari, yang dididik, yang dimuridkan, dan yang dipakai untuk memberitakan. Tuhan tolong kita menjadi pemberita firman yang setia dan yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebelum reformasi gereja 1517 hanya pemimpin-pemimpin gereja yang bisa membaca Alkitab di dalam bahasa Latin. Alkitab tidak dimiliki oleh jemaat umum, hanya pemimpin gereja. Tetapi kami bersyukur setelah reformasi gereja, Alkitab diterjemahkan dan beratus-ratus tahun kemudian Alkitab diterjemahkan hampir ke dalam seluruh bahasa manusia yang bisa dibaca, yang bisa dimiliki, yang bisa dipelajari. Termasuk kami bersyukur setiap kami punya Alkitab, baik di handphone kami ataupun Alkitab buku. Tetapi Tuhan, biarlah ketika kami memiliki Alkitab adalah firman Tuhan, tidak membuat kami menganggap remeh, tetapi tetap Alkitab adalah firman Tuhan. Biarlah kami terus mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, mempelajari firman Tuhan yang telah Tuhan berikan. Kami ingin terus disinari, dituntun oleh kebenaran firman, dan pakai kami untuk menjadi pemberita firman di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami tahu kami seperti bejana tanah liat yang sangat riskan, yang sangat rentan, yang mungkin kami merasa tidak layak untuk menjadi pemberita firman. Tetapi kami percaya kami manusia yang biasa ini berada di tangan Sang Penjunan itu, yang melayakkan kami untuk menerima firman dan melayakkan kami untuk memberitakan firman. Tuhan, pakai setiap kami, ya Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang kami pelajari, yang kami sampaikan, tidak akan sia-sia. Dan di waktu Tuhan, firman itu akan menghasilkan buah bagi orang-orang yang mendengar. Mereka yang belum percaya, firman itu akan membuahkan pertobatan. Bagi orang yang sudah percaya, firman itu akan membuahkan kekuatan dan keteguhan iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan.